Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amir Mauludin Yusuf, asal dari Purwakarta, dari Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 0526178993 UPBJJ Bandung. Oke, di sini saya akan menjawab tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung aja ke soalnya, kita lihat. Nah, di sini kita buka tugas soal 3, yaitu pertama-tama yaitu kita mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework, yaitu kode dari JavaScript imigrasi ke Vue.js. Nah, itu kan dari tugas 2, yaitu kita menggunakan JavaScript, dan yang ke tugas ketiga yaitu kita disuruh imigrasi dari JavaScript ke Vue.js dengan memanfaatkan konsep view component dan view template. Berdua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data matchless. Nah, ketiga, dapat menggunakan fungsi kondisional dan pengadaian, dan juga mampu menerapkan data binding atau one way dan data binding two way. Dan juga mahasiswa dapat menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk masukkan output yang diharapkan. Nomor 6, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui directive v4, dan juga mahasiswa mampu menerapkan formatting data teks menggunakan konsep filter, dan juga mampu menerapkan penggunaan custom element, view component, dan property template. Dan soalnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua atau ketiga ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dapat digunakan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar untuk universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah memfaktor halaman web bisa dibuat jadi custom element dalam bentuk Vue.js dan template. Oke, nah, ini seperti ini. Oke, kita langsung aja ke ini halaman stok bahan ajarnya, sama seperti tugas 2 juga. Ada kode ininya, ada tracking delivery order juga, DO, seperti itu. Framework Vue.js. Oke, langsung aja ke soalnya, ke jawabannya. Saya sudah membuat codingannya, yaitu dengan menggunakan Visual Code. Nah, di sini saya sudah ada filenya juga, sudah membuatnya. Ada tugas 3 PBW, pemrograman berbasis website. Nah, di sini sudah saya untuk menyusunnya dengan rapi. Ada Visual Code juga, menggunakan extension JSON, extension JSON dan launch JSON. Dan terus ada juga this, ada asset, Vicon, dan index.html juga. Ada node module, terus ada public juga, dan juga yang paling utama yaitu ada source atau sumbernya, dan juga ada folder, menghasilkan ada folder asset, component, JSON, router, view, dan view. Oke, langsung saja satu-satu kita buka. Ada asset. Nah, di sini asset ada beberapa, yaitu ada image atau gambar, base CSS juga. Nah, ini gambar logo seperti OT nya, dan juga ada base CSS, dan juga ada logo Vue.js nya, dan juga menggunakan main CSS juga. Dan terus kita ada, selain aset juga ada komponen. Nah, ini ada komponen itu menghasilkan icon dan navbar dan footer. Dan ikonnya menggunakan navbar dan footer, seperti ini. Nah, scriptnya juga ada import juga.
invoke juga. Dan terus langsung ada JSON. Nah, data belajar JSON seperti tugas 2 juga ada, ini tugas 1 tugas 2 ada, dan juga user JSON juga ada. Nah, ini seperti nama ID, nama email, password untuk masukkan ke halaman UT. Itu langsung. Dan terus ada router. Nah, ini router untuk login dari halaman web. Router ini untuk mempercepat website, untuk membuka website lebih cepat. Dan juga menggunakan Vue.js ini yaitu untuk semua sumber ini, dengan semuanya menggunakan Vue.js itu lebih cepat untuk membuka websitenya. Dan juga ada fields. Nah, ada dashboard view menggunakan Vue.js juga. Ada login view. Nah, login view juga. Dan di sini kita login Vue.js itu menggunakan template. Nah, ini sudah template pembungkus utama, dan juga element wave, dan juga waiver card login juga. Nah, di sini kita HTML itu adanya di index. Nah, ini ada di sini untuk kita login. Nah, bukan di login Vue.js-nya. Nah, ada main.js, ada Vue.js. Nah, oke, kita langsung saja buka ke data websitenya itu menggunakan index HTML. Nah, ini kita coba running menggunakan terminal. Nah, ini caranya, ketik ini, klik 3, klik terminal, new terminal. Oke, ketik dengan npm run developer. Nah, di sini sudah terlihat tampil dan ada localhost-nya. Localhost, network, Vue.js developer tool. Nah, kita coba login dengan link tersebut. Nah, klik link ini. Nah, alhamdulillah tampil. Nah, ini halaman loginnya kita sudah terbuka, dan ini bisa Vue.js ini tool Vue.js, ada root, router view. Nah, ini login view, dan juga routing, out, login. Nah, ini kan login, ini root menggunakan root. Oke. Ini kita coba dibuka di website menggunakan Chrome dengan copy paste, langsung ke Chrome. Coba. Nah, alhamdulillah masuk. Kita coba langsung login menggunakan akun admin @ut.ac.id. Oke, maksud selanjutnya admin 123. Nah, login berhasil. Selamat datang admin Sita. Oke. Biasa juga. Nah, selamat malam admin Sita, selamat datang di dashboard Sita UT. Nah, ini juga udah termasuk dengan scriptnya juga. Kalau waktu malam pasti dengan sambutnya selamat malam, dikarenakan jam 10:47 atau 11 malam. Nah, kalau pagi pasti ini tulisannya selamat pagi. Oke.
Oke, dengan sama seperti tugas 2, dengan filternya ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan histori, dan juga monitoring program DO, backup bahan ajar, histori transaksi, dan juga logout. Kita coba informasi bahan ajar. Nah, di sini sama seperti tugas 2, ada filter semua PBJ juga, Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar, dan juga semua kategori yang berdasarkan judul, harga, jumlah, harga. Nah, bisa misalkan ini kita Jakarta pilih, Surabaya, Makassar, dan Pasar, Padang. Nah, ini semua kategori, misalkan ini semua PJJ. Nah, kita coba klik stok menipisnya, kita cek. Nah, ini ada dasar sosiologi, ada 2 lagi, pengatur akuntansi, setuju. Dan juga sama, ada kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi, dan juga fitur edit, dan juga fitur hapus. Nah, kita coba mengubah atau mengedit jumlah yang menipis ini dan juga catatannya. Kita restock. Oke, misalkan kita restock menjadi 20 buku. Nah, ini stok menipis, tulisan order, stok menipis diganti menggunakan restock. Nah, menggunakan lebih tebal, biar lebih tebal, kita akan kontrol bold. Nah, oke, buku sudah restock kembali, dasar sosiologi. Nah, ini kan terus aman, dari tulis menipis mungkin jadi aman. Kita coba tambah bahan ajar, misalkan kode Pancasila, buku Pancasila itu MKWN 4110, judulnya buku Pancasila. Oke, ini sudah ada. Nah, Pancasila. Kategorinya misalkan NK wajib, UPBJJ Jakarta boleh. Langsung misalkan harga dengan harga 60.000 per bukunya, dengan stok jumlahnya misalkan 25. Oke, kita simpan. Oke, bahan ajar sudah termasuk, Pancasila sudah masuk kategori MB wajib, PJJ Jakarta. Oh, ini lokasi raknya belum, kita edit lagi, maaf. Nah, ini misalkan raknya kita contoh R3 A2 raknya ditempatkan dengan catatan new book, buku baru, misalkan buku baru. Nah, kita kasih bold biar kelihatannya baru. Nah, oke. Nah, sudah mau ada catatannya buku baru dengan status aman, dengan jumlah stoknya 25. Kita coba contohkan tracking pengiriman seperti tugas 2 juga sama. Nah, kita contohkan dengan nomor DO. Yang pertama sudah ada, Rina Wulandari, itu dari sistemnya, dari sistem ini scriptnya juga. Langsung kita coba DO yang kedua, yaitu menekan NIM saya, misalkan 052617893 dengan nama Amir Maulidi Yusuf. Oke, misalkan dengan ekspedisi reguler, paketnya OT. Oke, ini sudah tanggal itu otomatis dengan total harga 120.000 tambahkan DO. Nah, sudah masuk ke pengiriman kedua, yaitu DO pengiriman kedua. Detail sudah dalam perjalanan, detail perjalanan, sudah termasuk data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Contoh kedua, misalkan kita menggunakan NIM teman saya, misalkan 052617899, nama lengkap misalkan Didin. Ekspedisinya misalkan ekspres ya, untuk kedua hari, paketnya IPA dasar. Nah, juga tuh harganya beda dikarenakan ini ekspedisi lebih cepat, 1-2 hari datangnya misalkan, jadi pasti beda harga.
Nah, ini DO yang ketiga, NIM-nya dengan nama Didin, ekspedisinya lebih cepat yaitu sampai 1 hari dengan ekspres ini, dan paketnya UT2. Kali kirimnya dengan harga total 140.000. Detailnya detail perjalanan. Oke, alhamdulillah ini saya sudah menjawab tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Alhamdulillah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang apapun, maaf. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam menyampaikannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.